Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, berkesempatan untuk menunaikan berbagai macam ibadah. Utamanya saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kita menunaikan ibadah puasa, dan semoga ibadah puasa kita terlaksana dengan baik, dengan lancar, tidak ada gangguan yang menjadikan puasa kita terganggu. Shalawat dan salam mari senantiasa kita lafalkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan diutusnya beliau kita semuanya mendapatkan ajaran agama Islam. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan kita memeluk agama Islam, kita akan menjadi orang yang hidupnya teratur, hidupnya selamat semenjak di dunia ini dan sampai dengan di akhirat. Keselamatan kita di akhirat nanti karena kita akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegembiraan, penuh kebanggaan, disambut oleh para malaikat dengan senyum dan dengan ucapan selamat. Baiklah, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja sangat kita pahami, kita hafal. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana yang telah diperintahkan kepada orang-orang yang sebelum kita, dan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Terus kalian yang berbahagia, dalam kita beramal, kita tentu sangat diharapkan bahwa kita menunaikan segala amal ibadah kita itu dengan penuh keikhlasan, karena ikhlas menjadi salah satu di antara modal dari diterimanya amal soleh seseorang itu. Tanpa adanya keikhlasan, tentu amal itu bisa jadi tidak diterima. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, puasa di bulan Ramadan ini tentu menuntut keikhlasan kita dengan yang sepenuh hati. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, kam min shaimin laisa lahum min siyamihi illa al-jum'a wal anjus. Seberapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi mereka itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu artinya apa? Bahwa ada orang-orang yang di dalam menunaikan ibadah puasa saat ini atau barangkali bulan Ramadan di tahun yang lalu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Yang didapat hanya apa? Hanya lapar dan dahaga. Selain keikhlasannya, tentu karena disebabkan oleh apa-apa yang dilakukannya, yang itu justru akan merusak pahala puasa, sehingga puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Selain niatnya yang barangkali tidak tepat, didukung oleh amaliannya yang menyimpang. Bahkan di dalam berpuasa ini Rasulullah secara tegas menyampaikan Allah tidak butuh puasanya orang yang tidak bisa menjaga omongan yang tidak baik, demikian pula perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Maka dari itu penting sekali saudara sekalian,
kita menunaikan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan. Nah, penting saya ingatkan bahwa ikhlas itu secara etimologis, ikhlas berakar kata dari kholaso, yang itu dimaknai sebagai bersih, jernih, murni, tidak bercampur dengan apa-apa. Itu kalau kita kaitkan air yang tidak bersih, misalnya ada ma'u khalis, air yang bersih itu bisa bercampur, tidak menjadi lagi air murni, tetapi bisa dicampuri kopi menjadi minuman kopi, dicampuri dengan teh menjadi teh, dan dengan gula dilengkapi menjadi teh manis dan lain sebagainya. Tetapi kholaso itu maknanya ma'u khalis, air yang murni, yang bersih, tidak tercampur apa-apa. Nah, secara istilah atau terminologis, ikhlas itu sering dimaknai sebagai melakukan suatu ibadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam berpuasa ini tentu kita juga diperintahkan hendaklah kita berpuasa semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada niat yang lain kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena ingin badannya menjadi kurus sekaligus diet, tidak ingin karena dipuji oleh orang tuanya, dipuji oleh mertuanya, karena malu dengan atasan, karena malu dengan tetangga. Bukan itu. Akan tetapi kita ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ingin kita menjadi orang yang kembali suci karena diampuni dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di situ Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya ikhlas, menunaikan semata-mata karena menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas itu dimensinya tentu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah hati yang jernih semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya ikhlas, niatnya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dilakukan oleh seseorang karena berdasar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan motivasi lain, tentu akan membawa kepada kesuksesan amal itu sendiri. Karena memang sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Nah, dipisahkan oleh Rasulullah SAW bahwa suatu ketika itu ada seseorang yang mengikuti Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Akan tetapi ternyata yang dia niatkan dalam hati karena ingin mendapatkan atau mengikuti perempuan yang juga berhijrah bersama Rasulullah SAW. Karena inginnya mendapatkan perempuan itu, dia pun juga rela berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang memperoleh sesuatu dari apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah pada jalan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini seorang wanita, maka hijrahnya ialah ke arah yang ditujunya itu. Ini memberikan gambaran kepada kita betapa jelasnya bahwa nampak secara fisik semata-mata hijrah mengikuti Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah tentu sangat berpayah-payah karena perjalanan jauh, jarak antara kota Mekah dan kota Madinah
diperkirakan lebih dari 600 km. Jarak yang tidak pendek, jarak yang tidak dekat. Dia ikut berpayah-payah. Akan tetapi karena niatnya hanya sekedar ingin mendapatkan perempuan atau wanita yang disenanginya itu, yang dicintainya itu, maka dikatakan oleh Rasulullah, ya itulah yang didapat. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan. Barang siapa yang berhijrah karena keduniaan, itulah yang didapat. Dan barang siapa yang hijrah karena wanita, ya wanita itulah yang didapatkan. Nah, yang kedua, dalam rangka untuk memenuhi unsur keikhlasan itu adalah beramal dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan ibadah puasa Ramadan ini, saudara sekalian, sudahkah kita beramal dengan sebaik-baiknya? Bagaimana kita memenuhi apa yang diperintahkan oleh Rasul? Kita berniat, kita makan sahur, kita melakukan amalan-amalan imsak yang artinya mencegah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu. Kemudian sampai pada waktunya kita berbuka, dan bahkan masih diikuti dengan bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam berbuka, mensegerakan, mendahulunya dengan air putih, dengan kurma, dengan yang manis-manis. Nah, semua itu tentu akan mendukung kita melakukan langkah amal yang sebaik-baiknya. Yang terakhir tentu saja, pada saat kita ingin amal kita itu dikatakan ikhlas, tentu dalam banyak hal segala amal ibadah kita memanfaatkan hasil itu dengan tepat, dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau puasa kita ini kita tunaikan dengan baik, dengan ikhlas, kita tentu akan mendapatkan makna dari kita berpuasa, baik secara instrumental, alat puasa kita ini yang kita tunaikan dengan ikhlas sesungguhnya akan menjadi alat apa? Alat untuk menjadikan diri kita ini orang beriman yang lebih baik lagi. Itulah yang saya disebut dengan makna instrumental, makna sebagai alat. Puasa kita tunaikan dengan niat yang benar, dengan tata cara yang benar, dan pada bulannya kita isi dengan penuh ibadah, maka nanti akan ada manfaatnya, yaitu kondisi kita yang lebih baik. Demikian pula makna esensial, sebagaimana akhir ayat 183 surat Al-Baqarah itu, kita akan menjadi orang yang lebih kuat ketakwaannya, akan menjadi orang-orang yang nanti itu terus dalam kehidupan ini sepanjang hayat, di luar bulan Ramadan pun akan senantiasa terus bertakwa kepada Allah, menunaikan apa-apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Kita juga akan mendapatkan kondisi yang lebih baik, kita menjadi orang yang pandai bersyukur, jujur, disiplin, bahkan kita akan menjadi pembelajar yang baik, akan menjadi orang yang selalu berusaha untuk menambah ilmu. Betapa tidak kita di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan tetap terus Al-Quran, tidak sekedar membaca, tentu juga diteruskan dengan menelaah, kemudian mendiskusikannya. Kita mengikuti kajian-kajian dari para ahli tentang ilmu Al-Quran itu sendiri, maka jadilah kita nanti orang-orang yang senantiasa suka belajar, atau kita sebut dengan pembelajar. Karena memang begitulah kita hidup ini sepanjang hayat mendapatkan perintah untuk menjadi orang-orang yang suka belajar. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan untuk menjadi orang yang ikhlas, karena memang begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima itu memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus,
dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas dalam setiap amal ibadah kita. Dengan begitu kita berharap apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada kiranya kita tetap bisa beristiqomah dalam ketaatan kita, dan kita bertahan sepanjang hayat kita bertakwa, dan mati kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit mengingatkan kita semuanya terkait dengan betapa pentingnya ikhlas di dalam kita beribadah, benar-benar bermanfaat, dan manakala ada hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan Allah mengampuninya karena kelemahan dan kekurangan, dan dimaafkan oleh seluruh yang mendengarkan. Sekiranya itu sekedar kultum yang tersampaikan di kesempatan ini, di sela-sela Anda semuanya menunaikan ibadah puasa yang senantiasa diisi dengan penuh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai ibadah yang mengantarkan puasa kita menjadi lebih sempurna. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.